Ini bukan sekadar bisikan, ini sinyal retaknya kekuasaan. Di dalam ruang parlemen yang katanya terhormat, diduga terlontar kalimat yang membuat publik langsung membeku. Mbak Puan terakhir kemarin ada viral mic bocor, Mbak Puan di dalam dengar juga nggak, Mbak? Saya ya nggak ada niat sama sekali sindir menyindir. Ini yang dibilang bahwasannya apa yang kelihatannya baik belum tentu baik. Dasko, itu konteks Anda dalam di situ itu Anda bercanda dengan Puan Maharani. Ada anggota Dewan yang udah jadi wakil ketua DPR, ini malah ngeledek presiden yang udah dibikinnya, bro. Kalimat pendek, tapi efeknya seperti ledakan politik di tengah istana kekuasaan. Dan yang bikin publik makin panas, ucapan itu diduga keluar dari mulut Sufmi Dasko, orang dekat Prabowo sendiri. Kalau ini benar, maka yang sedang kita lihat bukan sekadar candaan elit politik. Ini bisa jadi sindiran tajam dari dalam lingkaran kekuasaan kepada Presiden Prabowo dan bayang-bayang Jokowi yang masih terus mengintai politik Indonesia. Rakyat hari ini sedang hidup susah, harga naik, lapangan kerja makin keras, anak muda bingung masa depan. Tapi di gedung parlemen, elit politik justru sibuk saling sindir dalam bisikan-bisikan penuh makna. Lucunya, mereka selalu tampil seolah solid di depan kamera, pidato persatuan, pidato stabilitas, pidato demi rakyat. Namun satu bisikan kecil saja langsung membuat publik bertanya, apakah kekuasaan mereka sebenarnya sedang pecah dari dalam? Karena kalimat itu sangat spesifik, sangat sensitif, dan sangat politis. Kenapa harus membawa nama Jokowi? Kenapa harus diucapkan tepat saat Prabowo meninggalkan podium? Publik tentu bebas menilai. Kalau benar video itu autentik, maka ini bukan sekadar obrolan santai. Ini tanda bahwa bayang-bayang Jokowi masih terlalu besar dalam pemerintah hari ini. Prabowo sudah menjadi presiden, tapi publik masih terus melihat hubungan tarik ulur kekuasaan lama dan baru. Dan di tengah situasi itu, muncul dugaan sindiran dari orang terdekat sendiri. Ironis. Dulu mereka tampil bersama, saling dukung, saling puji, saling bicara persatuan nasional. Tapi politik memang sering berubah cepat. Besok bisa saling jaga jarak. Hari ini tepuk tangan bersama, besok mulai saling lempar kode di parlemen. Dan rakyat lagi-lagi cuma jadi penonton drama elit yang tidak pernah benar-benar selesai. Yang paling berbahaya dari politik Indonesia hari ini bukan sekadar oposisi, tapi ketika sindiran mulai muncul dari dalam lingkaran kekuasaan sendiri. Karena itu biasanya jadi tanda ada sesuatu yang sedang tidak baik-baik saja. Dan jika para elit terus sibuk memainkan ego politik, sementara rakyat terus ditekan keadaan, maka jangan salahkan publik jika kepercayaan terhadap kekuasaan perlahan runtuh. Sebab rakyat tidak butuh bisikan politik, rakyat butuh kejelasan, butuh keberpihakan, dan butuh pemimpin yang bekerja, bukan sekadar memainkan simbol dan pencitraan.